Hancurkan. Di sini ya. Kan keluar titik-titik tuh di situ tuh. Jadi bocor ya. Ini semua sama tuh. Ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga ya, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Di dalam bocor. Tolong yang ormas gak jelas agama, menjual agama, tolong mengerti kami. Jadi kami pada kerja ngebenerin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, untuk Anda semua. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Pada pagi hari ini, saya ingin membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sesuatu yang fenomenal dan ramai terjadi akhir-akhir ini, yaitu mengenai bantuan gereja Kristen pada saat gempa bumi di Cianjur yang terjadi beberapa hari yang lalu. Hal yang ramai yang dibahas banyak orang di situ, di mana ada beberapa kelompok orang yang menyobek tanda dari gereja yang memberikan bantuan atau donasi kepada para korban bencana alam gempa bumi yang ada di Cianjur. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ya mungkin ada berbagai macam alasan. Dan ketika terjadi penyobekan tanda pada bantuan itu tadi, banyak respon yang muncul dari masyarakat, entah itu dari orang Kristen sendiri ataupun dari orang-orang yang pada waktu itu turut berkomentar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di pembahasan kali ini saya tidak akan membahas ataupun mengecam sikap-sikap orang yang berusaha merusak tanda dari gereja Kristen yang memberikan bantuan itu tadi. Tetapi di sini kita akan belajar bersama. Belajar dari apa? Ya, belajar ikhlas tentunya ya. Belajar ikhlas dari orang Yahudi, dari negara Israel. Ya, beberapa dekade yang lalu terjadi tsunami yang sangat besar di Aceh, yang mana korbannya mencapai 170.000 orang. Itu korban yang sangat besar, korban yang sangat banyak. Dan tsunami di Aceh dikategorikan sebagai bencana alam yang paling merusak pada saat ini, di era modern ini. Nah, pada saat terjadi bencana tsunami itu, rakyat Aceh pada waktu itu mengalami krisis kemanusiaan, mengalami kelaparan karena banyak bangunan vital, banyak fasilitas yang hancur, dan juga banyak korban yang berada di situ. Tidak hanya orang-orang yang ada di Indonesia, tetapi dunia internasional melihat bahwa tsunami di Aceh membutuhkan pertolongan dengan cepat dan segera. Nah,
pada saat dunia internasional pada waktu itu memberikan bantuan kepada tsunami Aceh, tidak terkecuali juga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang merasa bahwa mereka juga bagian dari keluarga umat manusia. Ya, hati mereka tergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Ya. Nah, dibandingkan dengan negara lain, negara Israel ini memiliki kesulitan yang cukup pelik pada waktu itu. Kita semua tahu, kita menyadari bahwa orang-orang Indonesia, pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel pada waktu itu. Tetapi Israel dengan rasa kemanusiaannya ingin membantu orang-orang Indonesia. Hal yang menarik pada saat mereka akan membantu Indonesia, mereka berusaha bahwa bantuan itu segera, cepat, dan dapat direalisasikan di Aceh itu sendiri. Nah, untuk menghadapi penolakan, hal yang menarik bahwa mereka mencopot logo bintang Daud yang ada di pesawat mereka, di pesawat kargo mereka. Lalu mereka juga menyamarkan identitas dan mereka hanya mendapatkan kesempatan untuk mengoper ataupun membongkar muatan kargo seberat 70 ton pada dengan waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam itu mereka bisa dengan segera dapat membongkar semuanya dan bantuan dapat terrealisasi. Baik, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu kalau dalam Injil, dalam Alkitab, orang-orang Israel itu sering kali dikecam oleh Yesus. Orang-orang Israel itu sering kali mendapat kecaman. Kadang-kadang mereka dianggap sebagai bangsa yang culas, sebagai bangsa yang munafik. Tetapi di lain pihak, dalam situasi ini, mereka justru menginspirasi kita supaya kita dapat memberikan bantuan dengan ikhlas. Tidak perlu ada embel-embel gereja ataupun golongan tertentu. Yang terpenting bahwa bantuan itu bisa direalisasikan dengan cepat. Orang-orang yang di sana yang kelaparan dan segala macam juga bisa mendapatkan bantuan dengan cepat. Apakah membantu itu salah? Tidak. Membantu orang yang berbeda agama bukanlah sesuatu yang salah. Yang salah adalah ketika kita membantu, tetapi ada unsur bahwa kita ingin identitas atau kelompok kita diketahui orang lain. Apakah orang yang menolak bantuan itu juga salah? Ya, kalau menurut saya mungkin salah, tetapi menurut mereka mungkin benar. Karena manusiawi jika mereka merasa harga dirinya direndahkan dengan bantuan-bantuan itu. Maka belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka membantu tsunami di Aceh. Ya, untuk kedepannya ketika ada bencana alam, kita bisa belajar memberi bantuan dengan ikhlas tanpa ada tendensi tertentu, tanpa ingin menampilkan kelompok tertentu atas nama toleransi atau apapun itu. Kita memberikan toleransi tertinggi sebagai sesama umat manusia. Dan jika bantuan itu dapat bermanfaat bagi orang, maka kita sudah melaksanakan perintah Kristus, yaitu kasih. Kita tidak perlu marah-marah di media sosial. Kita tidak perlu mengecam orang-orang Islam yang ada di sana. Dan sadarlah saudara-saudari, ketika kita ingin mengecam orang-orang itu, kita ingin membenci orang-orang Muslim mungkin ya. Lihatlah orang-orang Muslim yang ada di sekitar kita,
yang mana mereka juga sering berbuat baik kepada kita, bahwa di setiap agama, di setiap golongan, semua jenis manusia itu ada. Itu kembali kepada kita masing-masing. Oke, shalom. Ya, kira-kira sharing pada hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan, di mana kita bisa sama-sama belajar untuk semakin rendah hati. Shalom.